Nama saya Samjoko Remigo Hera Yolando dan biasa dipanggil Joko ataupun Igo. Nama saya Maulana Iqbal Putra Natakusuma, biasa dipanggil Iqbal. Namaku Raffi Fadila Fahmi, saya biasa dipanggil Raffi ya. Kan kuliah di Brawijaya nih, ambil jurusan apa dan angkatan berapa ya? Kalau saya sendiri ngambil jurusan agribisnis dari Fakultas Pertanian dan saya juga angkatan 2020. Saya di Brawijaya ngambil prodi aquaculture ya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan angkatan 2019. Aku kuliah di Brawijaya ngambil prodi aquaculture dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tahun angkatan 2019. Asalnya dari mana sih, Kak? Asal dari Kabupaten Ponorogo. Jadi saya orang Surabaya. Saya sendiri dari Banyuwangi, Aros. Kalau di Surabaya itu biasanya bahasanya yang digunakan sehari-hari itu apa? Karena di Surabaya itu ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Jadi kebanyakan orang dari berbagai suku kan di Surabaya maksud saya. Di Surabaya itu bisa pakai bahasa Jawa seringnya, terus bahasa Indonesia, lalu ada juga bahasa Madura karena dekat dengan Pulau Madura seperti itu. Kalau sehari-harinya itu Banyuwangi dominannya Jawa, tapi kebanyakan dari desa-desa di Banyuwangi itu memakai bahasa Osing. Sehari-harinya biasanya masyarakat pakai bahasa Jawa ya, tapi juga ada yang pakai bahasa Indonesia. Di Surabaya itu ada tempat hiburan apa sih siangnya sama malamnya gitu? Kalau ya aku sebagai remaja nih ya, kebanyakan seumuranku ini kalau main siang itu jujur ke mall, terus ke tempat tongkrongan kayak perkopian gitu. Jadi kalau siang mungkin jalan-jalan di tengah kota kayak ke alun-alun kota seperti itu. Tapi kalau malam ke Tunjungan sih, Tunjungan yang paling dikenal di Surabaya seperti itu. Kalau malam ramai hiruk pikuknya. Kalau siang itu di Ponorogo ada Telaga Ngebel ya. Terus untuk malamnya sendiri itu biasanya ke alun-alun kota. Paling ramai di daerah Belambangan atau di daerah Taman Belambangan. Terus kalau malam itu lebih tepatnya di Plengsengan, kayak daerah dekat pinggir pantai gitu. Ada nggak sih di Ponorogo tuh ada hidden gems-nya gitu? Untuk hidden gem sendiri itu ada Bukit Gajah. Hidden Gems-nya Banyuwangi itu boleh nyebutin berapa ini? 1 atau 2? Boleh, kalau ada banyak boleh disebutin semua. Oke. Yang pertama itu ada air terjun, biasanya disebut ATK atau air terjun kembar. Di situ ada sekitar 5 air terjun, 2 air terjun itu utama atau bisa dapat dilihat langsung. Kalau 3 air terjunnya itu kita perlu naik dan itu hidden gems-nya kelihatan banget. Terus ada lagi di gunung yaitu Gunung Ijen. Kalau nggak dikenalnya sih, ya mungkin kalau wisata alam jujur di Surabaya sedikit ya. Jadi kayak yang paling banyak tuh mungkin wisata buatan kayak misalnya restoran di atap lah istilahnya kayak gitu, terus kayak Chinese Town juga kayak gitu. Yang paling banyak kayak gitu sih di Surabaya yang belum banyak orang tahu gitu. Ya itu jangan. Kalau misalkan ini jam berapa sih kota Banyuwangi itu udah sepi gitu? Kalau kota Banyuwangi sendiri sepi itu mulai perkiraan jam 1 malam atau jam 2 malam itu Banyuwangi sudah sepi. Di Ponorogo biasanya sepi itu jam 11-an ke atas ya. Itu udah gak ada kegiatan di masyarakat. Di Surabaya kan karena memang Surabaya itu ramai karena ibu kota Jawa Timur ya. Hampir mungkin bisa dibilang sepinya itu mungkin ya jam 3, setengah 4, tapi jam 4 turun tuh udah ramai lagi Surabaya gitu. Jadi hampir nggak sepi lah kalau dibilang Surabaya nggak ada matinya gitu. Ya, udah, kasih. Ini kan sama-sama dari daerah Jatim ya. Biasanya yang terkenal atau ikonnya itu apa sih? Satu-satu deh disebutin. Coba dulu.
terserah. Kalau dari Banyuwangi sendiri ikonnya itu selalu gandrung. Entah itu dari patung gandrung ataupun tari gandrung. Nah, kalau dari Banyuwangi itu. Gandrung tuh apa bisa dijelasin? Gandrung itu kayak seni tari dari Banyuwangi, yang dimana mereka itu kayak entah itu dari ada tamu atau kayak perayaan-perayaan seperti hari Harjaba, hari jadi Banyuwangi, itu biasanya ada gandrung di situ. Soalnya itu seni paling terlama dari Banyuwangi. Udah. Dari Ponorogo sendiri itu yang terkenal itu ada Reok Ponorogo ya. Siapa sih nggak kenal Reok Ponorogo? Reok Ponorogo itu kayak tarian yang identiknya itu ada topeng, namanya topeng Singobarong ya itu ya, yang ada macan sama ada burung meraknya. Nah itu biasanya tarian itu tuh dipakai untuk acara-acara besar di kota sama menyambut hari-hari besar kayak tahun baru atau bulan Ramadan gitu biasanya. Kalau dari Surabaya yang ikonik, ikonnya aja Sura dan Baya, yang artinya itu Sura itu hiu dan Baya itu buaya. Makanya disebut Sura dan Baya, Surabaya, seperti itu. Dan yang ikonik lagi selain itu sih, Surabaya itu terkenal dengan bonek, yang artinya bodoh nekat. Itu istilahnya dikenal lah istilahnya di Indonesia, bahkan bukan hanya sekedar Jawa Timur untuk bonek sendiri. Boleh sebutin nggak 3 makanan khas dari kota satu-satu? Terkenal yang sama gitu. Coba Joko dulu aja. puasa ya. Kalau dari Banyuwangi sendiri itu ada yang namanya itu sego tempong. Nah, iya, sego tempong. Kayak nasi tempong gitu, Mas. Tempong ini kalau di Banyuwangi artinya kayak ketampar gitu. Ketamparnya itu soalnya rasa pedesnya. Oh. Aku ngiler, astagfirullah. Cobaan puasa. Udah Lanjut dimasukkan aku dulu. ya. Di Ponorogo jelas satenya lah. Sate Ponorogo di mana-mana ada. Oh, sate. Iya. Kambing? Ayam. Oh, ayam. Iya sih, ayam. Ya. Kalau Surabaya mah banyak lah kalau soal makanan ya. Ada rujak cingur, ada semanggi. Mungkin orang-orang daerah, mungkin Jawa Timur sendiri belum tentu tahu semanggi itu apa. Iya. Ya kan? Iya. Tahu semanggi? Nggak tahu kan? Nah, semanggi nggak tahu. Terus tahu tek. Kalau di Kediri mungkin disebutnya tahu lontong. Kalau di Jakarta mungkin ketoprak. Tapi kalau di Surabaya disebut tahu tek karena cara jualannya itu dipukul. Oh, tek 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 tek. Itu wajahnya dibuat itu. Makanya disebut tahu tek. Udah. Terus kalau dari Banyuwangi ini ada kayak kalau semuanya rujak itu dicampur kayak rujak soto. Itu enak itu, Mas, beneran enak itu itu soto dicampur kayak bumbu rujak pedes, iya memang pedes, tapi rasanya itu agak-agak manis sama agak-agak pedes sama rasa sotonya itu enak. Siap. Terus ada lagi itu ini pecel rawon. Oke. Jadi dari kalau pecel rawon itu memang memang sedikit aneh sih menurutku, tapi enak. Emang gitu ya, identik ya, bumbu kacang dimasukin ke kuah rawon. Ke rawon, gitu. iya, Siap. bumbu kacang. Kalau dari Ponorogo gimana, Mas? Ini kita berpindah ke minuman ya. Oh, oke. Nah, di minuman sendiri itu ada namanya itu dawet. Oh, dawet? dawet, tahu. Tahu ya. Namanya dawet jagung. Soalnya tempatnya jagung. Sama daerah itu. Oh, nama daerahnya Jago. Jadi istilahnya terkenal gitu. Ya. Oh. Nah, di dawetnya itu ada dawetnya sendiri, santan kelapa, dan gempol. Gempol ini apa? Gempol Gempol tuh- ini apa? Daerah juga. Bukan, gempol itu modelnya kayak apa ya? Bola dari kelapa gitu loh. Oh. Kelapa. Oh. Terusan kelapa. Oke. Dibuat bulat-bulat. Udah. Dinelak. Tapi tadi kalau saya kan makanan berat ya. Kalau cemilan itu apa sih jajanan kaki limanya? Dari siapa? Dari apa? Dari Masuk ke. Aku. Ada kaki lima jajanan. Kaki lima. Kaki lima. Itu ada anu ya. Kalau di sana biasanya aku beli pokis.
Hah? Pokis. Oh, pukis. Oh, cookies. Oke. Roti pokis ya. Tahu pukis. Pancake ya. Semacam pancake. Boleh. Oke. Boleh. Sama bikang. Oke. Oh, oke bikang tahu. Tahu? Tahu. Ya udah. Mungkin itu sih. Dua. Kalau Banyuwangi? Kalau Banyuwangi ini Mas tahu lapis gak sih? Oh ya. Lapis Berapa getuk. lapis? Bukan, lapis itu Warna-warni. iya warna-warni yang biasanya bisa dilepas itu, Mas. Oke. Oh, tahu. Nah, ya itu. tahu. Itu enak itu. Itu Yang cara makannya kadang dilepas ya dilepasin digulung gitu. digulung. Nah, Tahu. iya. Oke. Tahu kan? Lapis. Oh, tahu. Berapa lapis? Berapa lapis? Berapa tahun? Apalagi itu doang. Iya, kayaknya kalau dari Banyuwangi kebanyakannya ini kalau jajanannya lapis paling terkenal. Kalau dari Surabaya apa, Mas? Apa ya, Surabaya tuh jarang makanan jajanan tradisional tuh jarang. Oh. Ya kalau dibilang kayak semacam nastar gitulah kalau Surabaya, terus Komo. snowflake gitu. Snowflake. Terus- Putri salju. Iya, itu kue snowflake tuh Iya. tuh banyak, sama apa namanya, es krim. Ada tempat es krim di Surabaya namanya Sang Randi. Itu terkenal enak banget es krimnya. Oh. Kalau dari Surabaya. Ya kalau dibilang soal tradisionalnya apa ya? Ya karena mungkin Surabaya kota, maaf nih. Oh, siap. Jadi gitulah. Siap. Jarang orang yang istilahnya jajan setiap harinya jajan tradisional gitu. Oke. Siap. Enggak apa-apa. Kalau misalnya orang dari luar kota nih, kira-kira apa sih makanan wajib gitu yang harus dicobain? Ya. Kalau dari luar kota? Semanggi sih menurut saya, dari kota Surabaya semanggi yang harus dicoba. Mainlah ke Surabaya supaya bisa nyoba semanggi. Oh, iya. Nggak ada di sini soalnya. Semanggi. Belum tahu aku. Semanggi itu gimana ya? Dia itu semacam sayuran yang dikasih bumbu kacang. Pecel. Bukan, bumbu kacangnya bukan kayak pecel gitu. Oh. Kayak bumbu kacangnya tahu tek, kayak bumbu Oh. kacangnya tahu lontong kayak gitu. Iya. Terus ada gula merahnya juga, sama apa, sambal, sama kerupuknya namanya kerupuk, ya kerupuk lah pokoknya kayak gitu. Kerupuk Enak juga. banget pokoknya kayak gitu. Ada kecambahnya juga. Oh. Tugi ada tugi. Tugi. Oke. Kalau dari Banyuwangi? Kalau dari Banyuwangi itu aku lebih nyaranin ini sih, pecel rawon sih. Soalnya ya bener-bener enak rasanya pecel rawon meskipun agak sedikit aneh bentuknya ya. Enak tapi kalau pecel rawon. Apalagi dibeliin. Nah, makanya ke Banyuwangi, Mas. Kalau dari Ponorogo sendiri apa, Mas? Sate. Sate ya? lagi. Sate lagi, oke. Sate number one ya. Sate number one. Kalau wajib setelah sholat. Enak mana sama sate Madura? Nah. Karena Sate sate Ponorogo just Ponorogo lah. Oh, iya. Karena orang Surabaya deket Madura, sate Madura lah. Oke, lanjut. Ini kan habis bahas makanan terus juga tempat wisata. Kira-kira nih kalau misalnya buat jajan itu sehari tuh range budgetnya berapa sih? Bisa ngabisin berapa buat jajan? Udah dulu aja. Oh, ada aku. Kalau semuanya jajanan-jajanan ringan ya kayak jajanan-jajanan kecil kayak tradisional onde-onde itu mungkin 10.000, 5.000 sampai 10.000 itu sudah dapat banyak sih, bisa 3 atau 4 kalau 5.000 10.000. Tapi kalau kayak makanan apa ya, makan besar lah, kok makan besar? Apa? Berat. Iya, makan berat. Kalau makan berat range harganya 7.000 sampai 15.000 kalau di Banyuwangi. Ponorogo. Kalau Ponorogo. Di Ponorogo kamu 1.000 dapat dawet sih. Oke. Gila, murah banget ya. Langsung. Murah banget cok ya. Dulu waktu SMP sampai SMA itu cuma pulang sekolah uang 5.000 itu udah kenyang. Bisa dawet, bisa 2 mangkok sama jajan gorengannya 6. Oh, itu bisa menjelaskan sih. Iya, itu Gila. jajannya. Hemat banget ya. Kayak gitu juga. Kalau sama untuk satenya sendiri itu biasanya harganya mulai 10.000-an. 10.000 dapat 10 tusuk ya. Oh. Saya pakai lontong dapat 6. Apa aja? Emang terlalu beli sate kayak gini. Surabaya sendiri gimana, Mas? Waduh. Kalau Surabaya itu tergantung ya. Jadi jujur aja nih, di Surabaya itu ada tingkatan kasta. Iya kan? Gini. Ceritanya panjang. Jadi kayak misalnya di Surabaya Barat, kalangannya tingkat atas, Chinese, orang Tiongkok. Kalau buat 50.000 mah kurang mungkin ya kan. Ya mungkin baru dapat makanan satu sama minum satu lah. Mandi dawet. Kayak gitu. Kalau di Surabaya Utara
Ya mungkin bisa ke kopian lah, ke kopian kecil-kecilan 10.000 mah udah dapet kopi cangkir gitu kan, sama gorengan. Kalau di Surabaya Pusat mah ya mungkin 25.000 lah udah dapet kopi satu gitu, sama snack udah segituan lah. Pas tadi kan udah bahas makanan, ini lanjut ke mainan tradisional. Ada nggak sih mainan tradisional terus kasih tahu cara mainin itu kalau misalnya di Wah, gimana? Ya dari Surabaya dulu ya mungkin ya. Kalau Surabaya tuh namanya nekeran. Nekeran itu apa namanya? Kelereng. Oh. Cuma nyebutnya neker karena dia bulat kan. Neker kayak gitu. Oke. Neker kalau Surabaya. Kalau Banyuwangi? Kalau Banyuwangi ini tahu dakon nggak sih? Itu loh Panjang. Oh, yang panjang. Yang panjang, yang diambil mainnya dimasuk-masukin batu. gini. Nah, iya itu. Coklat. Oh, coklat. Iya. Bahasa Indo, Pak. Iya. Iya, kalau di Banyuwangi itu nyebutnya dakon. Kalau asal dari namanya dakon aku juga kurang tahu, tapi itu biasanya kalau anak-anak kecil itu pasti punya, soalnya itu bisa dimainin bareng gitu. Dari Ponorogo apa? Reok. Korea. Delian. Delian. Oh, sembunyi-sembunyian. Itu kita upet ya. Iya, delian tuh betul. Kita simpulkan jadi delian. Nah itu ya mesti juga paham sebenarnya dalam tahu gimana. Satu jaga, yang 5 pulang. Nggak sembunyi yang 5. Nanti yang satu jaga itu muter nyariin. Tapi ini kalau semuanya di Banyuwangi sama kalau kurang tahu ya, kalau seingatku di Surabaya ada namanya benteng-bentengan. Benteng. Oh, benteng. Kok benteng? Maksud benteng-bentengan. Yeah. Oh, kalau di Banyuwangi namanya jek-jekan. Oh, iya di Surabaya itu ada juga. Oh, soalnya ini orangnya boleh aja. Cuman kalau Becek. gimana ya? Di Surabaya kan udah jarang nih lahan yang terbuka gitu. Oh, iya. Jadi kayak kita main benteng-bentengan kan perlu lapangan Lapangan, nih. iya. Buat main itu perlu lahan yang luas. Masa iya, sebenarnya. kita rumah sama rumah? Kan kayak gitu kan. Makanya kita perlu lahan yang kecil lah. Tetangga sama Tradisionalnya, tetangga. Iya, nekran aja main kelereng gitu. Oke. Oke, kalau tradisi gitu, pernah nggak sih ngeliat secara langsung tradisi apa gitu di Pernah sih. apa tuh? Kalau di sini namanya itu larung saji ya. Kalau larung Yang kenceng atuh, nggak dengar. larung saji. Larong saji. Itu biasanya kayak apa namanya tuh? Kita tuh di Telaga Ngebel tadi ya, kembali ke Telaga Ngebel. Nah, Telaga Ngebel itu kan ada danaunya. Itu biasanya kalau setiap malam satu suro, orang-orang itu berbondong-bondong dari tengah kota itu ke Telaga Ngebel itu jalan kaki. Terus apa namanya kayak nganyutin kasih sajen gitu lah. Itu tradisi sana. Oke. Katanya ya biar minta buat yang pertanian itu makmur atau yang di peternakan itu menghasilkan gitu lah. Jadi ya makmur lah rakyat Ponorogo. Mungkin di Banyuwangi ada apa? Kalau di Banyuwangi sendiri itu ini, kalau gandrung kan memang tarian yang sangat terkenal kan, kalau menurut saya ya dari Banyuwangi terkenal sebagai ikon di Banyuwangi. Tapi ada satu lagi tarian itu kalau tradisi, soalnya itu 1 tahun sekali, itu namanya seblang. Seblang. Jadi seblang itu kayak tarian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas siapa yang diberikan. Itu tapi ini caranya seblang itu yang penarinya itu turunan. Jadi tidak boleh dipilih sama itu, tapi harus turunan. Jadi turun temurun. Iya. Jadi penari seblangnya itu turun temurun. Terus saat di hari seblangnya itu 2 jam sebelumnya itu kayak apa ya? Kayak dimasukin gitu. Dimasukin apa? Diisi bisa dikatakan diisi lah. Diisi arwah. Iya, kayak arwah leluhur lah. Emang itu ya, Pak. Masih kental banget ya kayak gitu di Banyuwangi. Terus habis dimasukin arwah leluhurnya dikarenakan itu turun temurun, itu tarian sebelangnya, itu dia narinya sambil memejamkan mata, merem. Jadi itu entah itu lantainya dikasih kaca, entah itu lantainya dikasih paku, dia tahu. Jadi dihindari. Gila ya. Gitu. Kalau di Banyuwangi namanya seblang. Kalau dari Surabaya gimana? Surabaya apa ya? Surabaya tuh drama sih ludruk. Oh, ludruk. Ya, tahu aku ludruk. Cuman ya jujur aja nih ya, kita kan gak munafik nih. Udah jarang kayak gitu. Yang ada ganti namanya drama kolosal, gitulah.
kayak di Surabaya kan terkenal nih dulu dijajah sama Inggris. Jadi setiap tanggal 10 November itu ada namanya drama kolosal di Surabaya. Jadi menggambarkan bagaimana Surabaya itu dulu diserang oleh teroris diserang oleh Belanda dulu, Inggris gitu. Tapi kalau ludruk memang bagus ya. Soalnya aku pernah lihat langsung ludruk itu lucu memang. Iya, Lucu. emang juga istilahnya ada dari jauh juga kan. Gitu sih. Kalau dari Surabaya. Di Jawa Timur nih, daerah-daerah masing-masing ada nggak sih bahasa gaul, slang word atau kan istilahnya kalau Jaksel tuh ada kamus bahasa Jaksel. Oke, Kalau which is itu ada nggak daerah? Coba Banyuwangi dulu aja. Banyuwangi sih. Kalau dari Banyuwangi bahasa slang word itu enggak ada ya. Kalau bahasa slang itu enggak ada kalau di Banyuwangi kayak digabung atau enggak tahu ini masuk slang atau enggak ya. Kalau di Banyuwangi itu kayak logat. Jadi logat itu kayak gini, anak itu cantik itu artinya enggak cantik. Itu kayak apa itu? Kamu sudah kenyang enggak? Kenyang itu artinya enggak kenyang. Itu kalau di Banyuwangi gitu. Sulit ya. Kalau bukan orang Banyuwangi sulit lagi. Gitu. Kalau di Ponorogo apa mas slang wordnya? Mau tahu? Gak ada sih. Bentar. Mungkin gak ada. Kan sekarang ya, saya kan di Kediri. Iya, Ini berbeda benar. sedikit. Kalau di Kediri biasanya peh. Peh, oke, peh. Itu bisa digunakan di awal kalimat. Kayak kok ini barangnya bagus banget. Peh, wapi. Oh iya. Gitu. Peh ayo nih. Itu ada tuh di Surabaya juga sebenarnya. Oh. Ada. Iya, kalau Kediri kan peh. Ya, maaf nih kalau ya mungkin ya dari kota lain beranggapan kalau kata-kata ini tuh kata-kata yang kasar. Oh. Tapi sebenarnya itu bukan kata yang kasar. Apa? Tahu? Cuk. Ya, cuk. Cuk adalah istilahnya kata slang dari kota Surabaya. Oh. Dimana nih misal nih ada barang bagus kayak tadi, wih ini barang misalnya ada barang bagus, wih bagus banget gitu kan biasanya. Kalau misalnya ada cewek cantik, wih cantik banget. Kalau di Surabaya, cuk wayune tala kayak gitu. Kayak gitu biasanya kalau di Surabaya ya. Ya maaf nih kalau emang banyak orang yang beranggapan itu suatu atau kata yang kasar. Tapi menurut orang Surabaya emang itu tergantung gitu loh. Kondisional. Kata cuk itu bisa menjadi kasar, bisa menjadi suatu hal yang dianggap seru, dianggap sangat sangat luar biasa juga. Nah, kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kata cuk itu dari zaman dulu penjajahan ya, nggak asal dibuat. Karena dulu ada namanya jenis tank yang digunakan sama Belanda waktu perang di Surabaya itu namanya the Van Cook. Nah, orang Surabaya itu bilangnya Jan Cook datang. Karena Jan Cook akhirnya dari kata itu terlalu sulit diucapkan oleh orang-orang Surabaya, maka disebutlah Jancuk datang. Padahal Jancuk itu adalah kata dari nama tank di Surabaya yang menjajah kota Surabaya. Seperti itu. Mungkin kayak gitu ya. Jadi jangan beranggapan kata-kata itu adalah kata-kata kasar, sebenarnya bukan. Cuman karena tank itu adalah tank yang menjajah kota Surabaya, maka menyebabkan kata itu disebut kata yang kotor. Oh, image-nya jelek. Image-nya jelek, seperti itu. Harusnya nggak seperti itu, gitu loh. Makanya saya luruskan di sini. Jadi pengetahuan baru ya. Iya, Iya. jadi pengetahuan baru. Siap, Su. Kalau daerah Jatim tuh ada nggak sih tipe-tipe anaknya stereotip lah orang-orang gimana? Muka Jawa. Muka Jawa. Selain dari fisik gitu, karakter. Ramah sih ya. Oh iya, ramah. Solidaritasnya tinggi lah. Solidaritasnya tinggi. Terus ya gitu loh, nggak membedakan. Kalau kehidupan tetangganya di kota itu gimana? Dari siapa dulu nih? Tergantung sih. Nah, Dari- coba sudah- dari aku dulu. Iya, dari. Kalau dari Surabaya tuh tergantung ya. Misalnya nih, kalau dibilang ramah masih tetap ramah, cuma tingkat keramahannya itu beda. Oh. Misal nih kayak yang tadi aku sebutin di Surabaya itu ada beberapa tingkatan daerah kayak Jakarta lah. Kalau misalnya di kayak perumahan elit, ya ngobrol tuh seperlunya, bahkan mungkin bisa sebulan sekali lah.
Kalau di perumahan elit ya. Kalau kayak di perumahan menengah itu ya mungkin kalau ada kegiatan acara kayak arisan dan sebagainya itu pasti. Tapi kalau kayak di perkampungan, kenapa ya kayak setiap hari pasti mereka bakal ngobrol, bakal ketemu gitu istilahnya, keluar rumah ketemu karena emang rumahnya berdekatan banget gitu loh. Kalau perumahan elit kan kadang dibatasi rumah gede gitu. Jadi kayak karena saking sibuknya mungkin ya kecapean pulang kerja, jadi mereka jarang berinteraksi antar tetangga seperti itu. Oke. Itu mungkin Banyuwangi gimana? Kalau dari Banyuwangi sendiri, kalau di Banyuwangi kota hampir sama kayak di Surabaya. Kalau bicaranya itu nggak cuman hanya seperlunya, jadi mereka itu pasti ketemu, entah kenapa meskipun rumahnya jauh itu pasti ketemu. Bedanya di situ. Iya, bedanya di situ. Tapi kalau semuanya di desa ya sama, pasti ketemu, pasti bicara. Terus kalaupun kesusahan itu pasti ditolong kalau di desa. Ya, itu sih udah etisnya tetangga kayak gitu emang ya kan. Masa kita tetangga nggak nolong? Tapi kalau di Banyuwangi itu kayak terlalu terlalu banget Mas nolongnya. Kayak aku pernah itu terlalu istilahnya loman banget gitu. Iya, soalnya aku pernah kan ditinggal di desa itu berapa ya? 1 minggu sendirian kan Mas. Nah, sendirian itu aku bingung mau makan apa tiba-tiba. Iya, bukan diasingkan. Kalau bingung mau makan apa, akhirnya aku kan sering ke pasar. Akhirnya ditanyain sama tetangga, "Loh kok sering ke pasar? Orang tuanya kemana?" Aku jawab kerja. Baru tetangga itu kayak setiap hari ke rumah itu masakin, entah itu ngasih makan, entah itu tiba-tiba anaknya datang buat main gitu Mas. Secara nggak langsung udah dijadiin anak angkat ya Bang. Nah iya, secara nggak langsung, tapi orang tua saya tetap, ini konfirmasi aja ya, mohon maaf Pak. Iya gitu. Kalau itu menurut lu gimana? Sama sih. Biasanya juga itu antar tetangga itu rukun ya. Tiap minggu tuh kalau di daerah saya mesti ada aja acara. Mulai dari kerja bakti, kalau enggak jalan-jalan bareng se-RT RW gitu. Gitu. Terus ya itu kalau sama ya kayak sama kayak Banyuwangi sih. Kalau lagi kayak ada salah satu warganya yang lagi butuh, itu mesti warga tuh berdatangan gitu, maksudnya ganti-gantian lah, butuhin apa itu mesti nanyain. Jadi kayak senjangan sosial di daerah saya tuh nggak ada ya, hampir nggak ada. Rukun semuanya. Oke, kita masuk ke sesi terakhir, pertanyaan terakhir. Klise aja, satu kata yang menggambarkan daerah masing-masing. Surabaya. Iya. Surabaya itu awesome. Keren banget Surabaya itu. Dah. Kalau dari Banyuwangi sendiri tuh ada yang namanya Jenggiratani. Udah. Itu Jenggiratani itu kayak tetap semangat meskipun meskipun terpuruk lah, tetap semangat Jenggiratani apapun yang terjadi. Itu Laros. Ya, untuk Ponorogo sendiri itu keren sih, sama mengedukasi ya. Oh, Satu. Udah mengedukasi. Oke. Dah. Ada Pak Laros. Oke, sekian sih pertanyaannya udah semua. Terima kasih banyak udah meluangin waktunya. Oke, Thank you. Terima kasih, thank you.